Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pasti baik semua ya. Alhamdulillah. Kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang adab terhadap atau adab kepada orang tua. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian menganalisis adab terhadap kedua orang tua, maka kalian diharapkan mampu mengomunikasikan, menemukan dalil, mengkreasikan, dan menaturalisasikan adab terhadap kedua orang tua. Oleh karena itu, silahkan kalian amati video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama yaitu tentang adab kepada orang tua. Apa sih adab itu anak-anak? Adab itu secara gamblangnya adalah sikap kita atau akhlak kita kepada orang tua. Seperti apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Yaitu yang pertama mencintai dan menyayangi kepada keduanya. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang sangat besar karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan menyenangkan anak-anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tua, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. Jadi, sebelum kita menyayangi dan mencintai orang lain, yang pertama yang harus kita cintai dan sayangi adalah kedua orang tua. Yang kedua, yaitu menaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tuanya menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu kita tidak boleh menaatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 15 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilm ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Quran surat Luqman ayat 15. Yang ketiga, sifat kita kepada orang tua yaitu menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tuanya agar ia memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Hal ini berdasarkan hadis berikut. An Jabir bin Abdillah anna rajula qala ya Rasulullah innali malan wa waladan wa inna abi yuridu ayyahtaja mali faqal anta wa maluk li abik. Yang artinya dari Jabir bin Abdillah bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka beliau bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya, meskipun sepele, seperti berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Hendaknya ia mengetahui bahwa ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan bahwa murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidain wa suhtu Rabbi fi suhtil walid. Yang artinya ridho Allah ada pada keridaan orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dari Abdullah bin Amr. Yang kelima yaitu tidak memanggil orang tua dengan namanya. Jadi kita tidak boleh memanggil orang tua kita dengan namanya. Misal orang tua kita namanya Abu. Ketika kalian manggil, jangan sampai panggil Abu. Abu, jangan, tidak boleh. Panggillah dengan sebutan yang enak didengar, seperti halnya ayah, bapak, atau yang lainnya. Yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Tidaklah termasuk adab yang baik kepada orang tua jika seorang anak duduk
sedangkan ibu bapaknya berdiri atau meluruskan kedua kakinya, sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan hendaklah dirimu dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang selanjutnya yaitu tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Jadi orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Jadi harus yang pertama kita perhatikan adalah orang tua kita. Harus mendalai orang tua kita daripada istri dan anak-anak kita. Yang kedelapan, mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Jadi ketika kedua orang tua kita sudah wafat atau masih hidup, kita wajib untuk mendoakan beliau. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Yang artinya, apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya selain 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak-anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kita wajib hukumnya untuk mendoakan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, membayarkan hutang dan nazarnya dan sebagainya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang bunyinya sebagai berikut. Inna rajula la turfa' derajatuhu fil jannah fayaqulu anna hada fayaqalu bil istighfar waladika laka. Sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Lalu ia berkata, karena apa ini? Lalu dikatakan kepadanya, karena permintaan ampun anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi jangan malas-malas ya untuk mendoakan kedua orang tua. Baik, yang selanjutnya yaitu atau nomor 9, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Jadi kita harus menjaga silaturahim sahabat atau teman orang tua kita setelah orang tua kita wafat. Yang selanjutnya yaitu tidak mencaci maki kedua orang tua. Jadi kita tidak boleh mencaci maki orang tua. Kita berbuat atau berkata saja sudah dosa, apalagi kita mencaci beliau. Yang nomor 11 yaitu tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Al-Quran telah membimbing
untuk berkata-kata dengan orang tua dengan kalimat yang ringan. Qaulan karima, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak, seperti labbaik atau siap atau baiklah. Ketika orang tua kita panggil kita, misal, "Hei Ahmad, sini dulu nak." Maka jawaban kita sebagai seorang anak adalah siap atau baiklah, atau kalau bahasa Maduranya engki, ya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua, seperti melayani mereka, menyuapi makan dengan tangannya bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Yang selanjutnya yaitu tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada kedua orang tua maupun pelaksanaannya perintah yang dilakukan olehnya. Seperti ia berkata, "Aku beri engkau sekian dan aku lakukan begini kepadamu berdua, karena perbuatan itu bisa mematahkan hati." Ada yang mengatakan menyebut-nyebut kebaikan itu bisa memutuskan hubungan. Jadi jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikanmu. Paham ya? Oke. Yang terakhir yaitu janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Jadi itulah adab-adab kita atau cara kita berbuat kepada orang tua. Oke, intinya atau kesimpulannya adalah kita sebagai seorang anak harus taat kepada kedua orang tua, menjadikan atau menomorsatukan orang tua daripada orang lain. Nah, seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Oke. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.